Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan tentang membuat basis data menggunakan Microsoft Access. Setelah sebelumnya kita belajar tentang cara membuat query, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang membuat report atau laporan menggunakan Microsoft Access. Pastikan database kawan-kawan semua sudah ada, sudah aktif. Setelah itu tabelnya juga sudah ada dan berisi data. Oke, baik, mari ikuti penjelasan berikut ini. Baik, mari kita mulai untuk membuat report menggunakan Microsoft Access. Sebelum mulai, perlu kita pahami terlebih dahulu jenis-jenis report atau fasilitas untuk membuat report yang disediakan oleh Microsoft Access. Pada dasarnya ada dua, memang Access menyediakan tiga jenis report. Yang pertama report wizard, kedua report design, yang ketiga blank report. Cuman dalam hal ini saya melompokkan ke dalam dua saja. Report design dan blank report itu hampir sama, bedanya sedikit saja. Jadi kita akan coba melihat perbedaan di antara kedua kelompok tersebut untuk memahami bagaimana teknis pembuatan report. Yang pertama, dari proses pembuatan menggunakan report wizard itu jauh lebih mudah karena kita dipandu langkah demi langkah. Sedangkan report design itu proses pembuatannya mulai dari tampilan kosong. Kita menambahkan dan mengatur elemen laporan itu secara manual. Selain itu, untuk kontrol kreativitas, wizard itu hanya terbatas pada pilihan yang disediakan saja. Jadi kita tidak bisa berkreasi lebih banyak. Sedangkan report design itu lebih fleksibel karena kita memiliki kontrol penuh atas penempatan ukuran, format, dan properti dari setiap elemen laporan. Dan kemudahan, dari segi kemudahan penggunaan, tentu saja report wizard itu jauh lebih mudah karena kita dipandunya langkah demi langkah. Sedangkan report design itu membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur laporan di Microsoft Access dan properti kontrolnya. Selain itu, kalau kita dipandu caranya lebih mudah, tentu waktu pembuatan menggunakan wizard lebih cepat dibandingkan dengan report design. Setelah itu, untuk tingkat detailnya, wizard ini sebenarnya hanya cocok untuk laporan sederhana saja. Sedangkan untuk laporan yang sangat detail dengan elemen-elemen yang sangat rumit, dengan hitungan-hitungan statistik yang lebih rumit, itu sebaiknya kita menggunakan report design. Dan untuk pengelompokan dan pengaturan atau pengurutan di wizard itu lebih mudah karena di langkah-langkah wizard itu kita diminta langsung menentukan pengelompokan dan pengurutan data berdasarkan apa. Sedangkan di report design membutuhkan grouping atau sorting secara manual. Oke, itu perbedaan antara keduanya. Sekarang mari kita praktekkan satu persatu. Yang pertama, kita akan coba membuat report menggunakan report design terlebih dahulu. Oke, kawan-kawan siapkan terlebih dahulu Microsoft Access-nya. Buka Microsoft Access dan basis data yang sudah dibuat pada praktek sebelumnya. Dan pastikan tabelnya sudah ada berikut dengan data-datanya. Untuk tahap awal, kita perkenalkan dulu dengan layar report. Untuk membuat report, tentu kita klik create, sama seperti form, query, dan lain-lain. Setelah itu di sini ada report design, report design, dan blank report, dan report wizard. Ya, di sini ada 4 ya. Baik, sekarang kita akan coba memulai membuat report. Yang pertama, kita akan membuat report menggunakan wizard, cara yang paling simpel.
Untuk memulainya kita klik create. Setelah itu pilih report wizard ini. Selanjutnya kita tentukan kita mau menampilkan data dari tabel apa. Misalnya kita ingin menampilkan data dari tabel anggota. Setelah itu kita tentukan kolom apa yang akan kita tampilkan. Jadi tabel laporan ini memuat kolom apa saja, itu bisa kita pilih ya. Kalau semuanya tekan ini, membatalkan ini, kita pilih satu-satu. ID anggota, nama anggota, program studi, jenis kelaminnya apa, tanggal lahir. Oke, ini saja. Misalnya ya, 4 kolom ini akan kita tampilkan dari tabel anggota. Setelah itu klik next. Setelah itu kita juga diberi kesempatan untuk mengelompokkan data. Misalnya kita kelompokkan data berdasarkan jenis kelamin. Jadi yang ditampilkan itu laki-laki saja, satu perempuan saja gitu. Atau kita biarkan saja seperti ini juga tidak apa-apa. Kita next. Setelah itu ini urutan data berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan nama, disusun sesuai abjad. Nah, maka nanti nama yang data yang ditampilkan pertama itu adalah nama yang abjadnya A dan seterusnya. Oke, klik next. Kalau sudah ini layout, ini model tampilannya. Kalau tabular itu seperti ini, kolumnar seperti ini, justify seperti ini. Nah, kita pilih yang standar, yang tabular saja. Orientation ini orientasi kertasnya. Kertasnya apakah portrait atau landscape? Sama di Word. Kalau landscape itu tidur kertasnya. Kalau portrait berdiri. Tapi karena kolomnya hanya sedikit, hanya 4, kita portrait saja. Kalau landscape itu dipakai kalau kolomnya panjang atau banyak. Oke. Setelah itu kita klik next. Nah, nama reportnya apa? Misalnya nama reportnya kita buat laporan anggota misalnya. Nah, ini preview jadi report, ini menampilkan tampilan sementara atau preview. Atau kalau ini modify, ini kita setelah finish langsung terbuka halaman desainnya. Tapi kalau preview akan tampil langsung tampilan datanya. Oke, sekarang kita pilih preview saja. Klik finish. Nah, seperti ini tampilannya. Laporan anggota. Nama anggota ini apa nih? ID anggota ada yang tertimpa. Program studi, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Ini harus kita edit lagi karena tampilan datanya kurang rapi. Caranya bagaimana? Kita pindah dulu ke tampilan ini, tampilan desain. Bagaimana cara pergi ke tampilan desain? Kita klik di sini print previewnya kita tutup dulu. Kita close ini dulu. Close print preview. Nah, oke. Coba kita lihat nama anggota ini terlalu lebar. Kita kecilkan. Ini ID anggota kurang lebar, jadi ID-nya hilang. Kita lebarkan kolom ID anggotanya. Program studi terlalu lebar, kita kurangi. Nah, kita kecilkan. Jenis kelamin terlalu besar atau terlalu jauh, kita pindahkan. Jadi untuk memindahkannya, ambil tombol yang abu-abu ya. Ini kita kurangi lebarnya. Kita tutup lagi, kita tutup saja dulu. Ini tanggal lahir terlalu ke pinggir. Nah, kita geser ke sini. Kita lebarkan. Jadi tadi tanggal lahirnya seperti pagar-pagar banyak ya, karena lebar kolomnya kurang. Nah, ini kita perbesar.
Oke, kalau sudah kita lihat hasil sementaranya bagaimana. Kita pergi ke tampilan view. Ini dia hasilnya. Ini bisa kita rubah lagi, misalnya tulisan nama anggotanya kita rapikan. Setelah ini kan rata kanan, bisa kita rata kiri kan. Judulnya bisa kita tebalkan. Oke, selanjutnya kita akan edit ya. Untuk mengeditnya kita pergi ke tampilan desain view. Ini saya ganti jadi nama anggota. Jadi kita rapikan desainnya. Ini ID anggota. Program studinya ini kita rapikan biar menarik mungkin. Jenis kelamin, dan tanggal lahir. Setelah itu ini karena ini label ya atau judul kolomnya, hurufnya kita tebalkan dan kita rata tengahkan. Caranya bagaimana mengatur huruf, mengatur perataan, mengatur format? Di sini di format ini. Setelah itu kita jadikan rata tengah. Ini dia rata tengah ya. Rata tengah. Setelah itu kita tebalkan karena dia judul. Kita perbesar lagi bisa jadi 12 misalnya. Jenis hurufnya bisa diganti. Misalnya Arial ini bisa. Warnanya bisa juga kita ganti. Bisa jadi warna merah. Oke, seperti ini. Begitu juga dengan isi ini ID anggota ini rata kanan tadi. Kita jadikan rata kiri bisa. Oke, seperti itu ya. Judulnya kita percantik. Di format tadi kita jadikan rata tengah. Kita ganti fontnya, ukurannya kita perbesar 28. Ini kita turunkan. Warnanya jadi merah bisa. Atau kita kasih latar belakang juga bisa. Warna latar belakang di sini. Ini misalnya kita kasih warna. Ini warna. Coba kita lihat tampilan sekarang. Di menu home, klik view. Seperti ini tampilannya. Oke, ini jauh lebih rapi ya. Ini tinggal ini saja, ini warnanya kurang, lebarnya terlalu berlebih ini lebarnya ya. Nah, ini bisa kita atur, kita kurangi, kembali ke desain. Ini kita tutup dulu ya, ambil kelihatan. Ini bisa kita kurangi kalau terlalu lebar. Ini nggak mau dia karena ini nomor halamannya sampai ke sini. Bisa kita geser ke sini. Nah, ini pack footer ya. Pack footer ini bisa jadi berisi nomor halaman. Ini page jumlah halaman dari berapa halaman gitu. Ini tanggal ini sama dengan no, tanda kurung ini tanggal. Tadi dia terbuat otomatis kalau kita membuat pakai wizard. Nih coba kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah lebih rapi. Nah, ini dempet ya. Ini kita geser saja. Berarti kurang lebar ini untuk ID ini. Ini ID anggota. Nah, ini. Oke. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, kita simpan.
simpan, namanya tadi sudah ya, nama sudah, jadi perubahannya sudah kita simpan. Coba kita tampilkan lagi. View, nah ini dia laporan anggota. Ini karena datanya hanya sebanyak ini, ya. Kalau datanya banyak berarti dia terbagi ke dalam beberapa halaman. Ini terpotong jenis kelamin. Setelah itu, seandainya kita ingin memprint atau mencetak, itu bisa kita atur page setup ukuran kertas. Ini di sini. Bisa kita tentukan page setup. Formatnya seperti apa? Portrait atau landscape. Setelah itu margin. Margin kanan, kiri, atas, bawah. Sama seperti kita bekerja di Microsoft Word. Ini ukuran kertas. Biasanya kertasnya A4 kalau kita pakai. Oke. Mungkin itu untuk pembuatan report menggunakan wizard. Silakan kawan-kawan kembangkan desain sendiri serapi mungkin. Oke, sementara report wizard saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.